Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul Rabbit of the Urban Immortal Cultivator. Kisah ini menceritakan tentang seorang kultivator yang telah mencapai ranah puncak dari kultivasi selama kurang lebih 500 tahun lamanya. Namun sayangnya saat berkultivasi, dirinya menerima pembalasan ilahi dan membuatnya kembali ke masa lalu saat dirinya masih berusia remaja. Penasaran bagaimanakah kisah kelanjutannya? Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Juli 2007. Saat aku membuka mata, aku kembali berada di bus yang aku naiki saat liburan musim panas dari sisi Konti menuju Chouzu. Bukankah aku sedang menanggung pembalasan ilahi? Dan kenapa aku malah kembali ke masa lalu? Namaku Chen Fan, penguasa Beisuan. Oleh karena itu, aku biasa disebut Chen Beisuan. Aku adalah murid langsung dari Master Abadi, seni bela diri puncak Changqing. Dan aku pergi dari bumi saat berusia 30 tahun untuk memulai jalan kultivasi abadi di dunia lain. Dengan bakat yang luar biasa, aku mencapai ranah retribusi setelah 500 tahun lamanya berkultivasi. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, yang paling mungkin dapat melepaskan diri dari alam semesta menuju alam celestial. Aku berperang dengan banyak suku dan memenangkan setiap pertempuran. Oleh karena itu, aku disebut sebagai penguasa abadi Beisuan. Namun sayangnya saat berkultivasi, aku menerima pembalasan ilahi karena kultivasiku yang terlalu dini, sehingga aku tidak mampu menahan dauhat milikku. Banyak penyesalan yang kutinggalkan saat berkultivasi selama 500 tahun lamanya. Semua penyesalan itu meledak ketika kesengsaraan inner demon datang, membuatku tidak bisa bersembunyi. Dan pada akhirnya aku kembali ke masa lalu saat usiaku masih remaja di bumi. Sekarang aku telah kehilangan semua kekuatan supranaturalku, bahkan kehilangan artefak dan senjataku. Aku sekarang hanyalah manusia biasa yang dapat dengan mudah dihabisi dengan peluru. Dalam kesempatan kali ini, aku akan bekerja lebih keras dalam berkultivasi dan memperkuat fondasi dauhat milikku. Lalu tiba-tiba suara telepon berdering membuyarkan semua lamunanku. Sebuah panggilan dari ibuku. Chen Fan, Bibitang mungkin sedang menunggumu di luar stasiun. Bekerja keraslah di Chouzu, ujar ibu melalui teleponnya. Tidak disangka aku dapat mendengar suara ibuku lagi di dunia ini. Sejak kepergian beliau di masa lalu, aku tak pernah lagi mendengar suaranya. Dan tak terasa air mata mengalir membanjiri wajahku. Mama, tidak perlu khawatir. Aku akan baik-baik saja di sini. Dan jaga dirimu baik-baik di Zhonghai. Baiklah, sepertinya aku sudah sampai. Sampai jumpa Mama, ucap Chen Fan. Aku sungguh merasa kembali saat usiaku 17 tahun. Dan merasa terikat untuk menjelajahi dunia melalui dunia fana sekali lagi. Jadi dalam kehidupan ini, aku tidak perlu takut, gumam Chen Fan saat tiba di stasiun bus. Di tempat lain, terlihat Bibitang dan Ranran sedang menunggu kedatangan Chen Fan di luar stasiun bus. Ranran yang sudah merasa jenuh, menyarankan ibunya untuk segera menelpon Chen Fan agar dia segera cepat datang. Akan tetapi Bibitang menolak dan menyuruhnya untuk sedikit bersabar. Sudah 10 menit kita berjemur di bawah sinar matahari. Lebih baik menunggunya di dalam mobil. Di sana akan terasa lebih sejuk, ucap Ranran. Namun sebelum Ranran masuk ke dalam mobil, Chen Fan datang dan menyapa Bibitang. Chen Fan meminta maaf kepada Bibitang karena telah membuatnya menunggu begitu lama. Lalu mereka memutuskan untuk masuk ke dalam mobil bersama dan melanjutkan perjalanan. Beberapa menit di dalam mobil terasa canggung. Chen Fan dan Ranran hanya terdiam. Ranran hanya memperhatikan Chen Fan, lalu bergumam di dalam hatinya. Chen Fan, sesuai dengan arti namanya. Fan yang berarti teman. Aku hanya menganggapnya sebagai teman. Dia sama sekali tidak cocok untuk Li Chen dan kelompoknya. Lalu keheningan pecah saat Bibitang berbicara dan menyuruhku untuk sering menemui Ranran sehabis pulang sekolah. Bibitang tak perlu khawatir. Dia sudah kuanggap saudara perempuanku sendiri, dan aku juga akan melindunginya. Namun di benakku,
aku mengingat saat-saat di kehidupanku sebelumnya. Ada seorang gadis yang pernah aku cintai, lalu aku terluka olehnya, dan sedikit demi sedikit melupakannya. Namanya adalah Ranran, dan dia sekarang tepat berada di sampingku. Aku tak bisa mengabaikannya karena bibitang. Mungkin sedikit basa-basi diperlukan. Hei Ranran, sesuai dengan kata bibitang, jika kau butuh bantuan, kau bisa menemuiku. Oh, sepertinya itu bagus. Jangan lupakan kata-katamu ini, ucap Ranran sambil tersenyum dengan penuh kepalsuan. Namun di dalam benaknya Ranran bergumam, mengapa aku harus memerlukan bantuanmu? Ayahku adalah pejabat penting di pemerintahan, dan ibuku memiliki perusahaan senilai 10 juta dolar. Kemudian bibitang berkata, kalian mungkin akan sangat akrab nanti. Pertama-tama kita akan pergi ke apartemen dan meletakkan barang-barang Chen Fan di sana. Lalu setelahnya kita akan makan bersama di rumah. Setelah beberapa waktu, aku, Bibitang, dan Ranran tiba di sebuah apartemen mewah. Bibitang menjelaskan jika tempat ini menawarkan pemandangan danau yang indah dan juga berdekatan dengan SMA IVI. Hanya berjarak 10 menit jika menempuhnya dengan berjalan kaki. Di sini terdapat 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu dengan dekorasinya yang mewah. Hiduplah dengan nyaman Chen Fan dan belajarlah dengan giat. Untuk masalah harga sewa, kau tak perlu mengkhawatirkannya. Ibumu telah mempercayakanmu kepada Bibi. Jadi kau sudah Bibi anggap anak sendiri. Dan sekarang ikutlah ke rumah Bibi untuk makan siang, ujar Bibitang sambil menarik tangan Chen Fan. Mereka berdua terlihat akrab sekali, gumam Ranran dengan wajah yang kesal. Kemudian Bibitang membawaku ke sebuah daerah kawasan Longjing Villa. Ini adalah kawasan tempat tinggal Bibitang dan Ranran. Lalu Bibitang menjelaskan jika selain Danau Yangyue, tempat paling terkenal di Chuzhou adalah Gunung Yunwu. Lingkungan rumah kami bukan yang terbaik di Chuzhou. Rumah mewah kelas tinggi semuanya berada di lereng Gunung Yunwu. Dikatakan bahwa setiap pagi rumah itu diliputi oleh awan dan kabut, seperti berada di lautan awan dan gunung. Akan tetapi menurutku tempat tinggal ini sudah cukup. Villa Gunung Yunwu sangat indah, namun aku tidak pernah benar-benar berharap tinggal di sana. Jika Bibitang menyukainya, aku akan membelikannya ketika aku punya uang di masa depan nanti. Jadi Bibitang bisa melihat awan dan kabut setiap bangun pagi. Apa? Itu sangat bagus Chen Fan. Bibi akan menantikannya. Bibi juga akan mengajak ibumu dan menghabiskan waktu bersamanya di sana, ucap Bibitang tersenyum senang. Dia cukup hebat menjadi seorang pembual, ucap Ranran di dalam hatinya. Chen Fan, duduklah bersama dengan Paman Jiang. Bibi akan memasak dan tunggulah sebentar. Apa ada yang lucu? Aku mendengar suara tertawa dari pintu, ucap Paman Jiang. Halo Paman Jiang. Tidak ada, hanya Bibi sedang bersemangat menjelaskan tentang keindahan Gunung Yunwu, ujar Chen Fan berbasa-basi kepada Paman Jiang. Lalu beberapa menit kemudian, makan siang pun disajikan oleh Bibitang. Banyak macam makanan yang disajikan oleh Bibitang dan sepertinya ini sudah disiapkan dari sebelumnya. Tidak ada gunanya berbicara dengan Chen Fan. Dia tidak lebih dari seorang anak idiot yang tidak memiliki prestasi akademik. Dia hanyalah seorang pecundang yang tidak akan berguna bagiku, ucap Paman Jiang dalam hatinya, dan melirik Chen Fan dengan sinis. Aku kurang pandai dalam memasak, tapi kurasa masakan Bibitang sangat lezat. Ini adalah hal yang luar biasa, bisa merasakan masakan Bibitang yang sangat lezat, ucap Chen Fan memuji masakan Bibitang. Kalau dilihat-lihat, Bibitang sangat polos, anggun, baik hati, cantik, dan pandai dalam memasak. Namun sayangnya Bibitang kurang beruntung, karena harus menikahi Paman Jiang, si penggila kekuasaan, ungkap Chen Fan dalam hatinya. Setelah makan siang selesai, Bibitang menyuruhku untuk berjalan-jalan melihat kota Chuzhou bersama Ranran. Aku menerimanya karena Bibitang memintanya. Namun sepertinya Ranran merasa keberatan dan menyuruhku pergi sendirian. Itu tidak masalah, karena sedari awal aku tidak peduli dengannya. Untuk saat ini, aku akan pergi menuju Danau Yangyue karena di sanalah tempat dengan energi spirit yang tertinggi. Aku harus cepat memulai kultivasi dan membentuk pondasiku. Ada 8 tahapan dalam kultivasi Qi. Di antaranya adalah Qi Condition, Core Formation, Nation Soul, Spirit Severing,
Void Returning, Dao Fusion, dan Retribution. Sedangkan Kosen Dashiki hanyalah tahapan awal dan terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama adalah pembentuk pondasi, pendalaman, dan spirit C. Pembentukan pondasi adalah tahap paling awal dalam kultivasi. Setelah itu, para kultivator dapat mengangkat beban ratusan ton dan berlari secepat kuda. Jadi, cara apa yang harus kupilih untuk membentuk pondasiku saat ini? Aku memiliki berjuta-juta teknik rahasia dan memiliki 13.000 cara untuk membentuk pondasi. Selain karena penyesalanku, fakta aku jatuh selama pembalasan ilahi adalah karena pondasiku yang tidak stabil. Meski pondasi hanyalah tahapan awal, namun hanya pondasi yang kuatlah yang dapat menahan gedung yang tinggi. Buku The Great Way of Dao and Void Returning Arts. Aku mencobanya dengan ini. Seni khusus yang menekankan pada kultivasi dan penyerapan. Sekarang aku akan mencoba melatih kultivasiku di bumi dan bergantung pada berbagai obat, harta karun, dan bahkan energi yin dan yang untuk melakukan kultivasi. Dan ini saat yang baik untuk memulai kultivasi. Tak terasa hari pun berlalu. Matahari pagi pun bersinar dengan terik saat aku menyelesaikan kultivasi. Teknik Void Body Returning Arts adalah teknik pembentukan pondasi nomor 1 di dunia. Saat ini aku hampir memasuki tahap penting dalam pembentukan pondasi dalam sekali coba. Aku melakukan kultivasi 1 hari penuh. Dan untungnya tempat ini jauh dari jalan dan bebas dari pengganggu. Kali ini tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Aku bisa merasakan keadaan fisikku yang menjadi luar biasa. Namun sayangnya tubuh ini hanyalah tubuh fana dan membutuhkan makanan. Kini saatnya aku harus kembali pulang. Namun secara tak terduga saat menuju jalan pulang aku bertemu 3 orang yang tidak aku kenali. 1 wanita, 1 pria berbadan kekar, dan yang satunya lagi hanya orang tua. Ada jejak esensi di dalam tubuh wanita itu. Apa dia seorang immortal kultivator? Sepertinya tidak. Esensinya terlalu lemah. Kondensasinya juga terlalu longgar. Ini jauh ribuan kali lebih lemah jika disebut seorang kultivator. Hei, apa yang sedang kau lihat? Kenapa kau menggelengkan kepalamu? Ucap wanita tersebut. Oh, maaf. Aku melakukannya karena sesuatu hal yang lain. Aku juga berniat untuk segera pergi dari sini. Tunggu sebentar anak muda, ucap pria berbadan kekar. Kenapa kau menghalangi jalanku? Apa kau mempunyai masalah? Kau menggelengkan kepalamu saat melihat cucuku. Bisakah kau jelaskan apa maksudmu melakukan itu? Ucap patua berambut putih. Sudah kukatakan, itu tidak ada hubungan dengannya. Bocah, tunjukkan rasa hormatmu, bentak pria berbadan kekar. Melihat dari cara berjalanmu, aku menduga bahwa kau belajar seni bela diri. Namaku Weibo. Bolehkah aku tahu siapa nama gurumu dan dari mana asalmu? Ucap Pak Tua Wei memberi salam hormat. Pak Tua Wei, aku bukanlah seorang murid dari suatu perguruan, dan aku hanyalah seorang kultivator Dao. Kultivator Dao, sekte Dao. Aku baru mendengarnya, balas Pak Tua Wei. Dia pasti sudah berbohong, ucap wanita berambut merah. Aku hanyalah seorang kultivator Dao dan tahu sedikit tentang teknik Qi. Mengacungkan tombak dan bertarung bukanlah kalianku. Kau pasti salah sangka. Mungkin dalam hal ini kau dan cucuku bisa berlatih sebentar dan saling belajar satu sama lain, ucap Patua Wei memberi saran. Kelihatannya aku harus menunjukkan beberapa kemampuanku, gumam Chen Fan dalam hatinya. Aku tidak ingin membuli wanita, jadi persiapkan dirimu. Apa kau pikir aku wanita lemah? Kemari kau akan kuberi pelajaran, ucap wanita berambut merah lalu memasang kuda-kuda untuk bersiap bertanding. Aku hanya perlu memetik sebuah daun dan mengalirkannya sedikit kekuatanku, lalu menembakkannya ke arah wanita itu. Awas, teriak Patua Wei dengan panik. Pria berbadan kekar juga bersiap untuk mengambil pistol yang berada di pinggangnya. Tembakan itu melesat kencang dan menggores pipi kanan wanita tersebut, lalu terhenti saat menghantam sebuah pohon. Dan tanpa disadari wanita itu, pipi kanannya sudah mengeluarkan darah. Daun yang tadinya ditembakkan juga sudah tertancap di batang pohon. Mampu melukai seseorang hanya dengan selembar daun. Aku tidak pernah menduga bisa melihat teknik ilahi seperti itu di sisa umurku. Di depan seorang master,
Aku dan cucuku sudah berbuat ceroboh, ucap Patua Wei memberi hormat. Dia tak menduga bahwa anak muda yang ada di depannya adalah seorang master yang tidak diketahuinya dalam dunia seni bela diri. Ini pertama kalinya aku melihat teknik seperti itu. Teknik yang sangat cepat, sampai aku pun tidak sempat untuk mengambil pistolku. Teknik yang sangat mengerikan, gumam pria berbadan kekar. Kau mampu melukaiku dengan selembar daun ini, lalu mengenai pohon itu. Bagaimana itu mungkin? Ucap wanita berambut merah. Oh, aku hanya melakukan teknik kondensasi ki biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang spesial. Itu mungkin hanyalah teknik sepele bagimu Tuan Chen. Namun itu adalah teknik yang luar biasa bagi kami. Dan hanya master puncak bela dirilah yang bisa melakukannya, ucap Patua Wei. Kau bilang hanya seorang master puncak yang bisa melakukan teknik itu. Aku heran, hanya karena teknik sepele itu Patua Wei sampai berkata seperti itu kepadaku. Seorang master di puncak seni bela diri bisa melampaui batas-batas fana. Dia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan batinnya dan dapat dengan mudah membunuh seseorang yang tingginya beberapa meter. Anda adalah seorang master Tuan Chen. Apakah Anda tidak mengetahui hal lumrah itu? Ini adalah pengetahuan umum di dunia seni bela diri, ucap Patua Wei menjelaskan. Aku benar-benar hanya seorang kultivator Dao, dan yang tadi kulakukan bukanlah apa-apa, hanya sebatas teknik kondensasi ki biasa. Aku tidak pernah mendengar apa yang telah kau jelaskan sebelumnya. Kultivator Dao, apakah dia benar-benar bukan seorang master manifestasi? Baiklah, pertama-tama kita harus memenangkan hatinya terlebih dahulu. Dengan kemampuannya, dia bisa setara dengan seorang master. Lagi pula cucuku juga belum menikah, ucap Patua Wei dalam hatinya. Aku tidak peduli kau seorang master atau bukan. Dilihat dari logatmu, sepertinya kau bukan dari Chouzu, tanya Patua Wei. Aku berasal dari provinsi Shisui. Aku hidup di sana selama 17 tahun, dan aku datang ke Chouzu untuk bersekolah. Namaku Chen Fan. Kau bisa memanggilku Chen Beisuan. Beisuan adalah nama pengikut Dao yang diberikan oleh guruku. Chen Fan atau Chen Beisuan dari Shisui. Aku tak pernah mendengar namanya. Di mana mastermu sekarang Tuan Chen? Tidakkah dia datang bersamamu? Tanya Patua Wei. Dia tidak ada di bumi ini sekarang. Dalam benakku, aku juga penasaran di bintang mana guruku berada sekarang. Sayangnya manusia tidak dapat mengalahkan penuaan, penyakit, atau kematian, ucap Patua Wei di dalam benaknya. Sepertinya Patua Wei salah mengira maksud dari kata-kata Chen Fan sebelumnya. Dia mengira bahwa guru Chen Fan sudah lama mati. Padahal sebenarnya guru Chen Fan bukanlah manusia fana, melainkan makhluk abadi dari dunia lain. Tiba-tiba Patua Wei mengalami batuk-batuk yang luar biasa. Pengawalnya dan cucunya segera bergegas menghampiri Patua Wei dan membantunya. Kakek, apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, ini hanya penyakit lamaku, ucap Patua Wei. Sepertinya kau terlalu memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan batin. Bukankah seperti itu? Tuan Chen, bagaimana Anda tahu tentang penyakitku ini? Ucap Patua Wei. Dulu kakekku pergi berperang saat dirinya masih muda dan memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan batin yang belum dikuasainya. Lalu dia terluka sangat dalam. Oleh karena itu, selama ini dia tidak mendapatkan perawatan apapun. Tuan Chen, karena kau adalah kultivator Dao dan dapat dengan mudah mengetahui penyakitnya, bisakah Anda mengobatinya? Dia menderita selama ini dan pengobatan modern juga tidak bisa membantunya. Jujur, keluarga kami punya pengaruh di seluruh Jiangbei. Kami akan melakukan apapun jika Anda mengobati kakekku, ucap wanita berambut merah. Itu bukanlah hal yang sulit untukku. Pertemuanku dengan kalian mungkin sudah ditakdirkan. Aku perlu persiapan selama 2 hari. Setelah itu aku akan datang ke rumah Patua Wei untuk mengobatinya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Tentu saja Tuan Chen. Kami akan menunggumu dengan senang hati, jawab wanita berambut merah dengan senang. Kemudian Chen Fan diantar pulang ke apartemen oleh pengawal pribadi Patua Wei dengan menggunakan sebuah mobil. Pria tua wibu itu bersikap ramah, tapi dia tidak bisa menutupi jiwa militernya kepadaku. Dia pasti benar-benar pernah bertugas di militer saat masih muda dan memiliki posisi yang cukup tinggi.
Aku telah lama mengagumi prajurit yang membela negara dan tempat tinggalku sejak aku masih kecil. Oleh karena itu, aku terbiasa melihat seorang prajurit. Pikir Chen Fan dalam benaknya. "Tuan Chen, kita sudah sampai," ucap pengawal Patua Wei. "Terima kasih untuk tumpangannya. Kau boleh pergi sekarang dan jemput aku 2 hari lagi di komunitas Lakeside." "Tuan Chen, mari kita bertukar nomor telepon, jadi kau bisa menghubungiku kapan saja jika kau membutuhkan bantuanku." "Baiklah, aku akan menyimpannya." Aku mungkin tidak mengerti tentang pengobatan, akan tetapi aku bisa membuat sebuah pil. Aku sudah mempersiapkan beberapa bahan yang telah kukumpulkan. Aku hanya perlu menggambar sebuah lingkaran sihir dan berdiri di tengahnya lalu merapalkan sebuah mantra. Formasi spirit kondisi mulai. Seketika cahaya kuning menyelimuti lingkaran sihir. Lalu cahaya kuning tersebut berkumpul di telapak tangan Chen Fan dan membentuk sebuah pil berwarna keemasan. Pil Spirit Enhancing akhirnya selesai dibuat. Pil yang berguna untuk meningkatkan ki dan juga bisa berguna untuk orang yang terkena penyakit. Setelah menyelesaikan pembuatan pil, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari Bibitang. Bibitang memintaku untuk menemani Randan pergi ke pesta yang akan diadakan oleh teman-temannya. Bibitang merasa cemas jika Randan pergi sendirian ke pesta ulang tahun temannya. Karena memandang Bibitang, aku tidak bisa menolak dan pada akhirnya aku menerima permintaan Bibitang. Di sisi lain, di sebuah tempat kafe ternama, terlihat Randan bersama kedua temannya sedang berbincang. "Ada apa, Randan? Kenapa kau terlihat murung di hari ulang tahunku?" ucap wanita berambut kuning. "Ibuku telah mengirim Chen Fan untuk datang kemari, dan aku tidak menyukainya." Lalu wanita berambut kuning berkata, "Bukankah dia anak dari teman ibumu? Orang yang dijodohkan denganmu. Bagaimana orangnya? Dan bagaimana keluarganya?" "Dasar kau, wanita mata duitan. Kau hanya memandang uang dan ketampanan," ucap Randan. Wanita berambut kuning menjawab, "Bukankah itu tidak salah? Di dalam hidup ini, apa untungnya memiliki pria yang tidak tampan dan kaya serta keluarganya yang tidak memiliki banyak pengaruh?" "Ran, Memeng adalah seorang wanita yang picik. Jangan dengarkan perkataannya. Hal yang paling penting adalah kau bisa saling mengerti satu sama lainnya setelah menikah," ucap wanita berambut putih menyela pembicaraan. "Aku tidak sama sekali menyukainya, jadi berhenti membicarakannya." Moodku jadi buruk sekarang," ucap Randan mengeluh. Lalu beberapa saat kemudian Chen Fan pun datang dan memberikan salam kepada mereka. Dengan arogan, Memeng berkata, "Apakah kau yang bernama Chen Fan? Apakah kau ingin ikut pergi bersama kami? Apakah tahu berapa banyak pria yang lebih baik darimu sedang mengaguminya di sekolah? Kenapa kau sangat berani, Chen Fan? Tenang, aku kemari hanya karena Bibitang memintaku menemani Randan. Tidak ada maksud selain itu." Lalu perhatian Chen Fan teralihkan pada Su Rongfei. "Di kehidupanku yang dulu, dia mati dengan cara yang tragis, dan aku berharap bisa menyelamatkannya di kehidupanku kali ini." Namun sepertinya Fei Fei menyadari kalau Chen Fan sedang memperhatikannya. Lalu dia berkata, "Sedang apa kau? Kenapa kau terus melihatku? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" "Kita belum pernah bertemu, tapi aku punya bakat menjadi peramal. Aku bisa mengetahui kalau kau adalah murid jurusan seni dan di masa depan kau akan diterima di Anjin Film." Dengan wajah tidak percaya, Fei Fei pun bertanya-tanya, "Dari mana kau bisa tahu kalau aku sangat ingin masuk ke sana?" Memeng pun menyela dan berkata, "Fei Fei adalah wanita populer di SMA IV, jadi wajar saja banyak yang tahu tentang itu. Dan kau bocah dari siswi, kau tidak bisa memenangkan hati wanita hanya dengan bermodalkan ramalan." Mendengar ucapan Memeng, aku hanya tersenyum dan berkata, "Ya, terserahlah, kau boleh percaya atau tidak. Namun begitulah adanya." Dengan wajah yang heran, Fei Fei berkata dalam dirinya, "Bagaimana dia mengetahuinya? Aku baru mengatakan itu pada ibuku tadi malam, dan aku belum mengatakannya kepada siapapun. Aku juga tidak bisa menanyakan hal itu di depan yang lainnya. Dia sangat aneh. Dia seperti mempunyai energi magnetnya sendiri." Lalu beberapa saat kemudian 3 orang pria keluar dari dalam mobil. Dengan wajah yang ceria, Memeng memanggil salah satu dari ketiga pria tersebut dengan panggilan sayang. Dia adalah Yang Zhao, musuh terbesarku di kehidupanku sebelumnya. Sikapnya yang suka berlebihan di depan wanita dan juga dia sering mempermalukanku di depan orang banyak. Aku sungguh tidak menyukainya. Melihat Chen Fan, dia pun bertanya kepada Memeng, "Memeng, siapa pria ini?
Lalu Memeng memberitahunya dengan cara berbisik. Mendengar penjelasan Memeng, Yang Chow pun tersenyum dan berkata, "Perkenalkan, aku Yang Chow. Keluargaku memiliki hotel bintang 5. Kau sudah berani datang ke tempat kami. Kau pasti punya latar belakang yang luar biasa." Kemudian Yang Chow bergumam dalam hatinya, "Anak kampung ini ingin ikut jalan bersama kami. Dia pasti terkejut mendengar latar belakangku. Yah, salam kenal, namaku Chen Fan. Kau terlihat tidak gugup. Ya, mari kita lihat apa yang akan terjadi saat kita berada di sekolah nanti. Bukanlah hal yang bagus jika membuat masalah dengan Yang Chow. Dulu ada orang yang membuatnya tersinggung, dan Yang Chow beserta seluruh tim basket menghajar dan mematahkan tangannya. Orang itu bahkan sampai keluar dari sekolah. Dan dia, Chen Fan, malah tersenyum. Dia sangat bodoh dan tak tahu diri, gumam Fei Fei. Kemudian Yang Chow berkata, "Mari kita pergi ke tempat karaoke. Lalu setelahnya kita akan makan malam bersama. Setelah itu kita lanjut pergi ke bar. Tidak ada yang boleh pulang sampai tengah malam." Mendengarnya, Chen Fan berpikir dalam benaknya, sepertinya ini akan berakhir saat fajar. Kuharap Bibitang tidak akan cemas. Aku juga harus mengobati si Tua Wei. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Lalu di saat semua orang ingin memasuki mobil, Yang Chow memprovokasiku dan berkata, "Ups, sepertinya kita melupakan Chen Fan. Chen Fan, kenapa kau tidak pergi menggunakan taksi saja?" Yang Chow, apa dia sengaja berkata seperti itu untuk mempermalukanku? Sudah jelas-jelas masih ada kursi yang kosong di sana. Apa dia pikir aku takut padanya? Gumamku dalam hati. Secara tak terduga, Fei yang berada di dalam mobil memanggilku dan berkata, "Chen Fan, cepat kemari dan duduklah di sini. Di sini masih ada kursi yang kosong." Mendengar perkataan Fei, Ran dan Memeng pun kesal dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Nona baik hati? Sepertinya Nona baik hatimu itu sedang menunjukkan belas kasihannya. Baik-baik, aku akan pindah duduk di belakang." Benar, dia memang wanita baik hati, sama seperti kehidupanku sebelumnya, gumamku dalam hati. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah tempat yang terlihat mewah. Para pelayan wanita berjijik memberikan salam. Yang Chow memanggil salah satu pelayan dan berkata, "Aku ingin aula terbaik dan terbesar di sini, dan siapkan itu segera." Namun pelayan tersebut berkata, "Maaf tuan, King's Hall sudah dipakai oleh seorang tamu penting untuk pertemuan dengan klien berharganya. Bagaimana dengan Queen's Hall? Di sana juga sangat bagus. Aku bisa menjaminnya tuan." "Baiklah, tidak masalah, dan tunjukkan jalannya," ucap Yang Chow. Akan tetapi di belakang Yang Chow, teman-temannya berkata lain. Mereka berkata, "Apakah kami tidak cukup berharga? Berikan King's Hall pada kakak Yang Chow. Apa kau mau membuat kakak kami kecewa? Kakak kami Yang Chow adalah raja." Sial, para pembuat masalah itu. "Hals apapun itu sebenarnya tidak masalah," ucap Yang Chow dalam hatinya. Sekarang giliran Memeng, wanitanya, yang memaksa dirinya, dan pada akhirnya Yang Chow pun menuruti, lalu berkata kepada pelayan tersebut, "Ayolah, berikan kami King's Hall. Ayahku adalah pemilik hotel bintang 5. Kami akan berutang budi padamu nantinya." "Maaf tuan, sepertinya tidak bisa. Queen's Hall yang saya tawarkan juga cukup bagus tuan," ucap pelayan tersebut menolak. Namun secara tak terduga, salah satu dari teman Yang Chow tiba-tiba melangkah maju, lalu menampar pelayan tersebut dan berkata, "Berhenti mengucapkan omong kosong. Cepat beritahu bosmu. Kenapa dia memukulnya? Apa ini adalah tempat yang bisa dengan mudah membuat masalah?" Gumam Ran lalu berkata, "Lupakan saja. Mari kita pergi ke tempat lain sebelum semuanya menjadi rumit." Memeng yang mendengar perkataan Ran langsung merangkulnya dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika ada masalah, kita bisa meminta bantuan ayah Yang Chow. Ayahnya banyak mempunyai kenalan." "Baiklah jika memang seperti itu," balas Ran dengan ragu. "Sepertinya masalah ini akan menjadi rumit," gumam Chen Fan. "Ran, Bibitang sedang menunggumu di rumah. Lebih baik kita segera pulang." "Apa maksudmu Chen Fan? Apa kau ingin membawa Ran pergi sebelum pestanya dimulai?" ucap Memeng. Yang Chow pun menambahkan, "Kau boleh pergi dari sini Chen Fan, tapi biarkan si manis Ran untuk memutuskannya sendiri." Lalu dengan sedikit ragu, Ran berkata,
Ya, karena kalian ingin hangout, tentu saja aku akan tinggal di sini bersama kalian. Kau bisa pulang Chen Fan dan katakan itu kepada ibuku. Meng yang senang dengan keputusan Nan lalu mencium pipinya dan berkata, pilihan yang tepat gadis pintar. Bukankah kau sudah mendengarnya Chen Fan? Nah sekarang cepat pergilah dari sini. Fei yang mendengarnya mencoba membela Chen Fan. Ran, kenapa kau mempermalukannya seperti itu? Oh, aku hanya tidak ingin mengecewakan Meng dan Yang Chao. Mendengar Ran berkata seperti itu, Chen Fan hanya bisa diam dan bergumam, dasar gadis yang tidak tahu terima kasih. Dan sepertinya ada yang datang. Coba lihat bagaimana kalian bisa menyelesaikannya. Ternyata yang datang kali ini adalah beberapa bodyguard berbadan besar. Salah satu bodyguard berkepala botak maju dan berkata, siapa yang sudah berani memukul manajer lobi? Dengan sok berani, pria berambut kuning berkata, akulah yang memukulnya. Bagus, ikut denganku. Bos kami ingin bertemu denganmu. Sambil meronta-ronta, pria berambut kuning berteriak, berhenti, mau apa kau? Apa kau tahu siapa aku? Yang Chao yang melihat temannya di bawah tidak tinggal diam lalu berkata dengan arogan, hei Bung, mari kita bicara. Mendengarnya, bodyguard berkata, beraninya kau membuat masalah di tempat ini. Bos kami meminta untuk membawa kalian menemuinya. Baik, kami akan menemuinya. Turunkan saja dia dan arahkan kami ke bos kalian, ucap Yang Chao dengan penuh percaya dirinya. Dengan keringat dingin, pria berambut kuning berkata, kakak Chao, bagaimana sekarang? Haruskah kita melofon ke rumah? Jangan cemas, kita belum perlu melofon ke rumah, ucap Yang Chao menenangkan keadaan. Namun sebenarnya Yang Chao terlihat cemas dengan situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian setelah berjalan beberapa menit, mereka pun tiba di depan pintu ruangan bos mafia. Pria botak menyuruh mereka masuk ke dalam ruangan. Terlihat seorang pria sedang duduk bersama dengan seorang wanita di pangkuannya. Bodyguard berkepala botak berkata dengan sopan, bos, ini mereka yang membuat keonaran di luar. Dengan arogan, Yang Chao maju dan memulai pembicaraan. Hei tuan, kami ingin menggunakan King House milikmu malam ini. Mendengarnya, bos mafia tersenyum sinis dan berkata, bocah, siapa kau berani berkata seperti itu? Namaku Yang Chao, ayahku bernama Yifan dari Hotel Tiangseng. Berikan aku kemudahan. Hah, kau, bahkan ayahmu harus sopan dengan memanggilku kakak Hao jika dia melihatku. Dengan penuh keringat dingin, Yang Chao bertanya, siapa kau sebenarnya? Bos mafia tertawa seraya berkata, namaku Zhao Tianghao. Mendengar nama Zhao Tianghao, seketika membuat Randan takut dan teringat sesuatu. Kakak Hao, kalau tidak salah, dia adalah bos besar yang menjalankan bisnis hitam dan putih dengan latar belakang dan kekuasaannya. Zhao Tianghao lalu berkata dengan ekspresi tersenyum penuh arti, orangmu sepertinya sudah bersikap arogan tadi. Akan tetapi ini adalah grup ketiga terbesar di Chouzu. Apakah kau pikir kau bisa tampil dengan sombong di sini? Seketika sebuah tendangan lutut melesat ke arah perut pria berambut kuning dan membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Ternyata orang yang menendangnya adalah pelayan yang tadi sebelumnya dia tampar. Pelayan itu terus menendangnya dan berkata, siapa yang hebat sekarang ha? Tidak kakak besar, maafkan aku, tolong ampuni aku. Mengampunimu? Baiklah, aku akan mengampunimu, tapi tinggalkan tanganmu yang satunya di sini. Melihat saudaranya terus dipukuli, sejenak Yang Chao berpikir bahwa sepertinya situasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Ini juga menyangkut harga diri dan reputasinya yang sedang dipertaruhkan. Aku harus menolongnya. Kakak Hao, ini semua salah kami. Aku minta maaf. Tolong jangan memperpanjang masalah ini dan ampuni dia. Oh, tidak masalah. Mengingat aku dan ayahmu telah makan bersama beberapa kali. Aku bisa melupakan kejadian ini. Namun, ketiga gadis itu harus tinggal di sini dan minum bersamaku. Mendengarnya, Fei, Ran, dan juga Meng merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika kakak Hao meminta hal seperti itu kepada mereka. Yang Chao yang merasa keberatan karena Meng ikut terbawa mencoba kembali berbicara kepada kakak Hao. Kakak Hao, dia itu pacarku. Aku takkan bisa meninggalkannya bukan? Kakak Hao menjadi kesal dan melemparkan gelas yang ada di tangannya. Lalu berkata, lakukan perintahku dan berhenti berbicara omong kosong. Semua orang yang mendengarnya panik dan berbisik, apakah kita bisa pergi dari sini? Kita tidak mungkin bisa melawan bos besar dari Chouzu.
Kemudian perempuan yang dari tadi duduk di pangkuan kakao berdiri sambil menuangkan minuman ke dalam gelas lalu berkata, "Nona-nona cantik, minumlah dengan kakao. Tidak perlu takut, dia tidak akan menggigit kalian." Bodyguard berkepala botak juga melangkah maju dan berkata, "Cepatlah kalian putuskan. Bos kami tidak suka menunggu lama." Ran-Ran yang dari tadi hanya diam berpikir dengan keras. Kelihatannya kita tidak bisa menghindari penghinaan hari ini. Ayahku adalah orang yang dihormati di Chouzhou, dan dia bekerja untuk pemerintahan. Zhou Tianhao mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Aku akan tinggal di sini dan membiarkan yang lainnya pergi. Namun sebelum Ran-Ran dapat mengucapkan sesuatu, Chen Fan maju ke depan dan berdiri, menghalangi bodyguard berkepala botak. Kini saatnya Chen Fan yang maju untuk menyelesaikan masalah. "Kakao, mereka berdua adalah temanku. Tolong berikan kami kemudahan dan biarkan mereka pergi." Ran-Ran yang melihat tingkah Chen Fan marah dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan, Chen Fan? Apa kau kehilangan akalmu? Aku bisa menyelesaikan masalah ini asalkan aku duduk, minum, dan meminta maaf kepada Kakao." Dengan gelas di tangannya, Kakao berkata, "Ya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau ingin memohon ampunan, bocah?" Dengan nada mengancam, Chen Fan berkata, "Zhou Tianhao, dengarkan, ada orang yang tidak boleh kau lawan." "Hahaha, apa kau bilang? Apa ada orang di Chouzhou ini yang tidak bisa aku lawan? Bocah, karena kata-katamu itu, kau tidak akan bisa pergi lagi dari sini." "Ran-Ran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Fan akan mati jika dibiarkan." Ran-Ran yang mendengarnya hanya bisa pasrah dan berkata, "Ini sudah berakhir. Ini sudah di luar dari kuasaku." "Biao, hajar bocah itu," ucap Kakao kepada salah satu bodyguardnya. Ternyata bodyguard berkepala botak ini bernama Biao. Sambil meremas-remas tangannya, Biao bersiap menghajar Chen Fan. "Bocah, kaulah yang memintanya." Biao adalah seorang petarung nomor 1 Zhou Tianhao dan dibebaskan olehnya dari penjara militer. Seorang prajurit tentara yang memiliki sifat pemarah dan dipenjara karena telah melukai pelatihnya. Dia telah memberikan banyak kontribusi besar untuk Zhou Tianhao dalam waktu 10 tahun ini. Biao merapakkan tangannya dan sebuah tinju melayang kuat ke arah Chen Fan. "Awas," ucap PV panik. Dengan santai Chen Fan berkata, "Tenang, dia bukanlah apa-apa bagiku. Rasakan ini bocah, tinjuku bisa mematahkan pintu dengan mudah. Bagaimana kau menghentikannya?" Seketika tinju Chen Fan dan Biao beradu dengan keras. Namun secara tak terduga Biaolah yang merasa kesakitan dan segera menarik tangannya kembali. Duh, sakit sekali. Apa bocah ini belajar kungfu? Pukulannya sangat kuat. Pantas saja dia sangat berani. Tapi bagaimana dengan ini bocah? Terlihat Biao mengeluarkan senjatanya berupa kenakal berbentuk duri tajam. Yang tadi hanyalah sebuah permulaan. "Bocah, ini saatnya kita serius sekarang." Lalu dengan gerakan yang cepat, Biao mengarahkan tinjunya yang sudah dia lapisi besi berduri ke arah Chen Fan. "Aku tidak punya urusan dengan pria botak ini. Akan tetapi dia menjadi lebih brutal. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Gumam Chen Fan lalu menghindari tinju Biao dan membalasnya dengan sebuah tendangan yang telak mengenai perut Biao. Biao terpental ke belakang dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Semua orang yang melihatnya terkejut tak percaya. Satu tendangan Chen Fan dapat dengan mudah menumbangkan Biao yang tubuhnya 2 kali lipat dari Chen Fan. Biao pada akhirnya terkapar di lantai. Kakao yang melihatnya berkeringat dan menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Chen Fan. "Semuanya, maju kalahkan bocah itu." Chen Fan yang mendengarnya berkata, dasar orang-orang bodoh." Dengan gerakan cepat, Chen Fan maju dan menumbangkan semua anak buah Zhou Tianhao hanya dengan sekali pukulan. Semua anak buah Zhou Tianhao dikalahkannya dengan mudah. Meng Meng yang terkesima berkata, "Iya, Chen Fan menang. Ini seperti sebuah drama dalam TV." Chen Fan lalu menghampiri Zhou Tianhao dan duduk dengan santai di hadapannya. "Hei Zhou Tianhao, bagaimana sekarang? Apa yang kau pikirkan tentangku?" Zhou Tianhao yang melihat Chen Fan di hadapannya bergumam, "Anak ini bisa mengalahkan satu lusin anak buah terbaikku. Aku sudah tinggal di Chouzhou selama 10 tahun.
Tapi skill anak ini sungguh langka. Bocah, sepertinya kau mempunyai kemampuan. Tapi bagaimana jika kau melawan senjata? Di dunia modern ini kemampuan kungfu tidak lagi menakutkan. Dan aku juga bisa melemparkanmu ke dalam penjara hanya dengan 1 kali telepon. Mendengarnya, Chen Fan menarik nafas dan bergumam, apakah dia sedang mengancamku? Aku juga punya teknik sihir dan bisa dengan mudah membunuhnya diam-diam. Zhao Tianhao, pertama-tama biarkan mereka pergi dari sini. Aku akan tinggal di sini dan mengikuti permainanmu. Baiklah, aku setuju. Aku juga tidak sabar melihatmu menggeliat di tanah seperti anjing, ucap Zhao Tianhao dengan wajah yang menyeringai. Yang Chao dan yang lainnya segera pergi meninggalkan Chen Fan. Tetapi tidak untuk Fei Fei. Dia bersikeras tidak mau meninggalkan Chen Fan sendirian, sehingga Ranran harus memaksa dan menariknya keluar. Pantas saja dia sangat berani, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan sebuah pertarungan, gumam Ranran sambil berjalan meninggalkan Chen Fan. Sekarang semua akan baik-baik saja. Ranran dan Fei Fei sudah pergi. Akan kugunakan teknik sihir dan membunuh semua orang yang ada di sini, gumam Chen Fan. Lalu suara dering telepon Chen Fan berbunyi. Panggilan dari seseorang bernama Xiaoqi. Halo Tuan Chen, ini aku Xiaoqi. Sekarang aku berada di gerbang komunitas Lakeside, ucap Xiaoqi melalui sambungan telepon. Halo Tuan Xiaoqi, aku tidak sedang berada di sana sekarang. Aku ada di distrik kota baru. Ada sedikit masalah di sini. Masalah? Bisa diceritakan apa yang terjadi di sana? Sebenarnya karena aku adalah bodyguardnya Tuan Wei, aku bisa menangani beberapa masalah di kota Chouzu. Ternyata orang yang bernama Xiaoqi ini adalah bodyguard berban kekar Tuan Tua Wei. Tidak ada apa-apa, hanya saja temanku membuat masalah dengan orang yang bernama Kakak Hao, ucap Chen Fan menjelaskan melalui sambungan telepon. Maksudmu Kakak Hao yang bernama Zhao Tianhao, ucap Xiaoqi. Ya benar, apa kau mengenalnya? Baiklah, Karaoke Royal Entertainment. Tunggu 10 menit, aku akan segera datang ke sana. Suruh Zhao Tianhao untuk menungguku. Dengan wajah yang meremehkan, Zhao Tianhao berkata, bocah, apa kau meminta bantuan orang lain? Silahkan, telepon siapapun yang kau inginkan. Perempuan berambut merah di samping Zhao Tianhao juga menambahkan, semua orang mengenal Zhao Tianhao. Apakah ada orang yang berani datang membantumu? Ya, temanku bilang jika dia akan datang dalam waktu 10 menit dan memintamu untuk menunggunya, balas Chen Fan. Memintaku untuk menunggu? Baiklah, akan aku tunggu. Aku juga penasaran siapa orang di dunia ini yang tidak takut dengan kematian, ucap Zhao Tianhao dengan wajah yang menyeringai. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh orang-orang di luar ruangan. Menyingkirlah kalian. Tuan, tolong jangan hancurkan tempat ini. Ya, itu suara yang ditimbulkan oleh bodyguard Tuan Tua Wei, Xiaoqi. Dia menghajar semua anak buah Zhao Tianhao yang menghalanginya. Ketika Zhao Tianhao melihatnya, sontak dia berdiri dan berkata, Kakaki, kenapa kau kemari? Xiaoqi yang baru saja tiba langsung menyapa Chen Fan. Tuan Chen, apa kau baik-baik saja? Apa mereka melukaimu? Bagaimana mungkin mereka bisa melukaiku? Benar sekali, 10 kali lipat dari mereka pun tidak akan sebanding denganmu. Lalu pandangan Xiaoqi beralih kepada Zhao Tianhao, kemudian memarahinya. Hei, Zhao Tianhao, siapa yang memberimu izin untuk menyakiti temannya Tuan Tua Wei? Dengan wajah yang berkeringat dingin, Zhao Tianhao berkata, apa? Bocah ini adalah temannya Tuan Wei. Ya, itu benar. Tuan Wei sendiri yang mengirimku untuk menjemput Tuan Chen. Mereka akan makan malam bersama dengan social car. Apa kau pikir aku berbohong? Wajah Zhao Tianhao makin berkeringat, lalu berkata, Tidak, aku tidak berani melakukan itu. Lalu dia bergumam pada dirinya. Social car adalah sebuah pertemuan pemerintahan. Bahkan bodyguard pribadinya Tuan Wei datang sendiri untuk menjemputnya. Ini gawat, bisa mati aku. Kemudian dengan gerakan yang cepat, Zhao Tianhao membukukan badannya ke arah Chen Fan dan berkata, Maaf Tuan Chen, aku tidak tahu kalau Anda adalah tamunya Tuan Wei. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu.
Aku selalu berpikir kalau Zhao Tianhao mempunyai penyokong. Sekarang pengawal dari penyokongnya itu datang dan tidak disangka anak ini adalah teman dari Tuan Wei, gumam perempuan berambut merah. Kemudian Xiaoqi bertanya kepada Chen Fan, "Tuan Chen, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini?" Sejenak Chen Fan berpikir, aku harus mengampuninya karena Xiaoqi. Lagi pula semua masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, karena dia adalah kenalanmu, lupakan saja semua masalah ini. Dan kau Kakak Hao, kita hentikan saja semua ini. Jika kau masih keberatan, aku selalu siap untuk bertarung denganmu. Tidak, saya tidak merasa keberatan, ucap Zhao Tianhao. Baiklah, mari kita pergi Tuan Chen. Tuan Wei sudah menunggu Anda. Lalu setelah Chen Fan dan Xiaoqi pergi, Zhao Tianhao merasa lega dan bergumam, sial sekali hari ini aku berurusan dengan bocah yang mengenal Tuan Wei. Beberapa jam kemudian Chen Fan dan Xiaoqi telah sampai di kediaman Patua Wei. Ini adalah tempat sanitarium militer Jianbei. Tuan Wei memang bukanlah orang sembarangan, gumam Chen Fan. Kemudian Xiaoqi mengarah ke sebuah ruangan dan berdiri memberi hormat. Lapor Pak, Tuan Chen sudah berada di sini. Masuklah. Terdengar suara dari dalam ruangan menyuruh mereka untuk masuk. Di dalam ruangan terlihat Tuan Tua Wei sedang bersama dengan cucu wanitanya. Cucu Tuan Wei membuka pembicaraan dan berkata, "Tuan Chen, bukankah kau ingin mengobati kakekku? Mengapa kau tidak membawa perlengkapan medis? Pengobatanku tidak menggunakan akupuntur atau terapi manipulasi. Akan tetapi lihatlah ini," ucap Chen Fan sambil memberikan selembar kertas kepada Tuan Tua Wei. Pak Tua Wei lalu menerimanya dan berkata, "Apa ini?" Lalu membuka dan membacanya. Dengan wajah yang terkejut, Pak Tua Wei berkata, Ini bukankah ini adalah..." Ujar Pak Tua Wei terkejut. "Apa itu, kek? Apa yang ada di dalam kertas itu?" ucap wanita berambut merah penasaran. Pak Tua Wei mendesah, kemudian menundukkan badannya pada Chen Fan. "Terima kasih untuk kemurah hatianmu Tuan Chen. Aku Weibo tidak akan pernah melupakan ini." "Tidak perlu berterima kasih. Lukamu itu ada karena kau telah berjuang melindungi negara. Aku Chen Fan tidak bisa menutup mataku setelah bertemu dan melihatmu. Kakek, kenapa kau tiba-tiba memberikan hormat padanya tanpa satu alasan pun? Tolong Tuan Chen, jelaskan itu pada Ziking cucuku." Ternyata cucu Tuan Weibo, wanita cantik berambut merah ini bernama Ziking atau biasa disebut Zizi. "Baiklah, aku akan menjelaskannya. Luka pada tubuh kakekmu terdiri dari dua bagian. Satu karena dia memaksakan diri menggunakan tenaga dalam, lalu terluka dan tidak bisa diobati. Dan masalah lainnya adalah tenaga dalam yang dia pelajari itu sangat berisiko melukai paru-parunya. Lukanya pun menumpuk dan bertambah besar." Terkejut mendengar penjelasan Chen Fan, Zizi pun bertanya, "Kalau memang seperti itu, apa ada masalah juga di paru-paruku?" "Secara teori mungkin iya, tapi kultivasimu terlalu lemah untuk mencapai tingkatan itu." Jadi apa aku harus berterima kasih pada kultivasiku yang lemah?" "Ya, terima kasih banyak untuk itu," ucap Zizi dengan wajah antara senang atau sedih. Pak Tua Weibo pun menjelaskan, "Ketika aku belajar pada leluhurku, mereka pun belum bisa memecahkan masalah ini. Akan tetapi ini adalah sebuah keberuntungan untuk bisa menguasai tenaga dalam. Siapa yang peduli dengan paru-paru yang terluka atau tidak? Jika Zizi tidak ingin mempelajari jurusku yang buruk ini, maka akan kubawa saja seni bela diri rahasiaku yang rusak ini ke dalam kuburku. Namun, bagaimanapun Tuan Chen telah memberikanku selembaran ini. Ini berisi tentang cara untuk memperbaiki efek sampingnya, bahkan dengan level yang lebih tinggi." Zizi kembali terkejut dan berkata, "Bagaimana bisa Tuan Chen mengetahuinya? Kita bahkan tidak pernah memperlihatkan itu kepadanya." Lalu Pak Tua Wei menjawab, "Itu bukanlah hal yang sulit bagi seorang master bela diri. Dia hanya perlu melihatnya. Dengan begitu dia akan langsung mengetahuinya dengan rinci." "Tuan Tua Wei terlalu berlebihan. Aku hanyalah seorang kultivator Dao," ucap Chen Fan. "Ya, apapun itu dengan kemampuanmu kau akan jadi seorang master yang hebat.
puji Tuan Tua Wei kepada Chen Fan. Kemudian Chen Fan mengeluarkan sebuah botol berisi pil dari sakunya. Chen Fan menjelaskan jika ada 10 pil Smart Spirit Enhancing pada botol ini. Makanlah dan koordinasikan dengan Revisit Art untuk menyempurnakannya. Pil ini sangat bagus, tapi lebih bagus jika kau mengkonsumsi pil Big Spirit. Pil itu bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Luka di paru-parumu bukanlah apa-apa bagi obat itu. Namun sayangnya, bahan untuk membuat pil Big Spirit Enhancing sangatlah langka. Zizi yang mendengarnya lalu mengambil botol yang ada di tangan Chen Fan dan berkata, "Apa kau sedang membual? Membawa orang dari kematian? Apa ini sebuah dongeng?" "Terserahlah, kau boleh percaya atau tidak." Mendengarnya, Zizi hanya mendengus menahan kesal. Berbeda dengan Zizi, Pak Tua Wei terlihat antusias dan bertanya pada Chen Fan, "Bisakah kau sebutkan bahan-bahannya? Aku bisa menyuruh orangku untuk mencarikannya untukmu." "Baiklah, itu tidak masalah. Lagi pula tidak akan ada orang yang bisa membuatnya." Kemudian Chen Fan mengambil sebuah pena dan menulisnya di sebuah kertas. Sambil menulis, Chen Fan berpikir dalam benaknya, pil enhancing harus dibuat dengan cara yang khusus dari metode Immortal Cultivation Realm. Orang awam tidak bisa membuatnya, bahkan jika mereka mencobanya sampai jutaan kali. Setelah menulisnya, Chen Fan memberikan kertasnya kepada Tuan Tua Wei. Tuan Tua Wei lalu membacanya dan berkata, "Memang, ini adalah bahan yang sangat sulit ditemukan oleh keluarga kami. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Baiklah, pengobatannya sudah selesai. Kini saatnya aku menanyaimu tentang Martial Art Realm. Silahkan Tuan Chen, aku akan memenuhi keinginanmu dan menjawab semua pertanyaanmu sesuai dengan pengetahuanku." Beberapa saat kemudian terlihat sebuah mobil berwarna hitam keluar dari kediaman Tuan Tua Wei. Rupanya itu adalah mobil yang sedang ditumpangi oleh Chen Fan. Di dalam mobil, Chen Fan sedang memikirkan semua perkataan yang sebelumnya Pak Tua Wei katakan padanya. Lalu flashback memperlihatkan saat Pak Tua Wei sedang menjelaskan tentang seni bela diri pada Chen Fan. Pak Tua Wei berkata seni bela diri itu mempunyai sejarah yang panjang. Legenda mengatakan bahwa awalnya itu adalah sebuah teknik murni. Selain dari itu, aku tidak tahu banyak. Bagiku latihan seni bela diri hanyalah warisan keluarga yang kemudian diperbaiki dan dikembangkan menjadi tenaga dalam yang berbeda atas penyerangan dan pertahanan. Waktu yang paling makmur bagi dunia seni bela diri adalah saat masa-masa akhir dinasti Ming dan awal bagi dinasti Qing. Ketika itu, ahli dan master bermunculan dengan jumlah yang besar. Lalu senjata serta meriam mulai naik dan pada akhirnya seni bela diri mulai ditinggalkan. Sekarang orang yang mencapai level master sangatlah langka. Kini hanya ada 3 tingkatan dalam seni bela diri, yaitu Order, Inner, dan Sublimity. Saat ini yang paling banyak orang-orang kuasai adalah tingkatan pertama, dan hanya ada segelintir orang yang menguasai tingkatan kedua. Untuk tingkatan yang ketiga, seorang Master Sublimity dengan pertahanan gengki yang kuat bisa melawan senjata api. Selain Tuan Chen, aku baru melihatnya sekali. Pak Tua Wei juga mengatakan bahwa ada level lain di atas Sublimity. Akan tetapi belum ada orang yang melihatnya. Iya, semua itu tidak ada hubungannya denganku, gumam Chen Fan. Aku diberikan kunci ini dari Pak Tua Wei. Bagaimanapun ini adalah hal yang bagus untukku. Dan tentu saja ini pantas kudapatkan. Ini seperti balasan atas kontribusiku dan untuk sebuah hubungan jangka panjang. Di lain sisi terlihat Pak Tua Wei dan Zizi sedang membicarakan Chen Fan. Zizi berkata, "Kakek, bukankah yang kau berikan itu kunci Villa Yunwu, rumah yang dihuni oleh orang-orang kalangan atas? Orang terkaya di Chouzhou menghadiahkan itu pada paman ketiga, lalu memberikannya kepadamu kakek. Dia juga hanya mengobati lukamu. Apa benar-benar perlu sampai harus memberikannya rumah semewah itu?" "Sepertinya kau belum paham. Revised Art jauh lebih berharga dari itu. Selain itu, apa kau tidak tahu apa artinya menjadi seorang master bela diri?" "Master bela diri? Apakah dengan menjadi master bela diri, dia bisa melawan peluru dan meriam?" "Ini tidak sesimpel yang kau pikirkan," ucap Pak Tua Wei sambil mengusap rambut cucunya lalu menambahkan, "Chen Fan itu setara dengan legenda militer, Ye Natian. Meskipun dia masih muda, aku ingin dia berada di pihak kita." "Ye Natian,
Begitu ya, rupanya Chen Fan memiliki takdir yang luar biasa. Kemudian Chen Fan yang telah sampai dibukakan pintu oleh Xiaoqi. Tuan Chen, sesuai dengan perintahmu, kita tidak pergi ke Villa Yunwu. Sekarang kita berada di Lakeside City. Bagus Xiaoqi, ucap Chen Fan. Lalu Chen Fan berdiri keluar dari dalam mobil. Saat Chen Fan baru saja berdiri, suara teleponnya berdering. Sebuah panggilan masuk dari Ran Ran. Halo Chen Fan, apa kau baik-baik saja? Aku ingin mengundangmu makan malam. Meng Meng dan Fei Fei juga akan datang. Oh, aku baik-baik saja dan jangan menggangguku. Lalu telepon itu langsung dimatikan oleh Chen Fan. Halo Chen Fan. Halo. Dia langsung mematikannya. Apa-apaan itu? Dasar pria sombong, keluh Ran Ran, kesal dengan sikap Chen Fan. Akan tetapi, dia terlihat sangat menawan saat bertarung dengan anak buah kakak Hao. Gumam Ran Ran dengan wajah yang memerah, membayangkan Chen Fan. 3 hari pun berlalu. Alarm handphone berbunyi tepat saat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Setelah beberapa hari melakukan kultivasi, sekarang aku hampir mencapai puncak tahap awal dari foundation. Hanya selangkah lagi menuju tahap pertengahan. Kemudian Chen Fan berhenti dari kultivasinya. Dia berjalan keluar dari apartemennya dengan membawa tas di pundaknya. Hari ini aku harus melakukan registrasi sekolah demi ibuku. Sekolah yang aku tuju adalah SMA IV Internasional. Sekolah khusus dengan fasilitas kelas atas dan memiliki reputasi yang hebat. Murid yang ada di sini juga mempunyai nilai yang bagus. Mereka juga dari keluarga yang sangat kaya. Ruang 3.9, seperti sekolah pada umumnya. Banyak anak-anak yang sedang berbincang. Namun bedanya mereka membicarakan hal-hal yang hanya bisa dibeli atau dilakukan oleh anak-anak orang kaya. Suara bel pun berbunyi. Tidak lama kemudian seorang guru wanita masuk ke dalam kelas dan berkata, "Kita punya murid pindahan hari ini. Chen Fan, berdiri dan perkenalkan dirimu." "Halo semuanya, perkenalkan namaku Chen Fan." Lalu teman-teman sekelasnya berbisik. Mereka semua merendahkan Chen Fan. Teman sebangkunya berkata, "Chen Fan, perkenalanmu terlalu sederhana. Bagaimana mungkin kau bisa menarik perhatian gadis jika perkenalanmu seperti itu?" "Tapi itu tidak masalah. Namaku Jiang Tan Qiu. Panggilanku Tantan si pangeran klub malam. Tidak ada klub malam yang tidak aku ketahui." Chen Fan tersenyum dan berkata, "Yah, aku sangat mengenalmu." Sontak Tantan kaget mendengar perkataan Chen Fan dan bergumam di dalam hatinya, "Sepertinya reputasiku telah mendahuluiku." Di dalam benak Chen Fan, Tantan bukanlah hanya sekedar teman sebangkunya saja, melainkan dia seorang sahabat baginya di kehidupannya yang dulu. Ketika aku terkena masalah, hanya dia yang mau membantuku. Flashback terlihat saat di kehidupan Chen Fan yang dulu. Saat dimana Tantan menikam orang lain demi gadis yang disukainya. Akibatnya dia dipenjara selama 7 tahun. Sejak saat itu Tantan menjalani kehidupannya yang gelap. Kita berdua biasa menghabiskan waktu dengan minum-minum untuk mengusir kesedihan. Aku ingat Tantan pernah berkata dengan penuh emosi, "Jika aku bisa mengulanginya lagi, aku tidak akan menghancurkan hidupku demi wanita jalang itu." Oleh karena itu, di kehidupanku ini, aku akan mencoba sekeras mungkin untuk melindungi sahabatku. "Hei Chen Fan, kenapa kau tidak berbicara?" ucap Tantan. "Oh, maaf, aku sedang mendengarkanmu," balas Chen Fan. Dengan perasaan senang, Tantan berkata, "Baiklah, akan aku tunjukkan kemampuanku yang sebenarnya padamu. Pertama, gadis-gadis di kelas kita tidak begitu buruk, tapi yang tercantik adalah Chang Wen. Panggilannya Wewen. Dia adalah host dari kampus Evening. Peringkatnya sebagai primadona sekolah sedikit di bawah Fei Fei dan Ran Ran. Untuk Fei Fei tak perlu dipungkiri, dia adalah selebriti sekaligus model. Bahkan dia bertindak sebagai pemeran pendukung dalam serial TV. Rumornya dia bisa membeli mobil mewah dengan uang yang dihasilkannya dalam setahun. Chen Fan yang mendengarkan celotehan Tantan terkekeh dan bergumam dalam hatinya. Aku penasaran bagaimana reaksinya jika aku mengatakan bahwa VV pernah menjadi kekasihku di kehidupanku sebelumnya. Tantan yang masih saja mengoceh berkata, "Akan tetapi jangan pernah kau memikirkan tentang Wewen. Dia bahkan tidak menginginkanku."
Apalagi kau Chen Fan, dia masih saja tidak berubah. Masih suka banyak bicara, gumam Chen Fan dalam hatinya. Tantan lalu menunjuk seorang pria yang baru masuk ke dalam kelas. Lalu dia menjelaskan kalau orang itu bernama Si Ying Xia. Panggilannya Ying Ying, dan dia adalah pria yang disukai oleh Wewen. Dia pernah memenangkan Olimpiade Matematika Senasional. Oleh sebab itu, dia menjadi murid favorit kepala sekolah dan guru-guru di sini. Dia juga mengikuti tim basket. Para pemandu sorak-sorai sekolah kita yang cantik, semuanya menyukai dirinya dan Yang Chow. Akan tetapi, dia hanya menyukai Fei Fei, si idola sekolah. Jika dibandingkan dengannya, aku gak akan pernah mendapatkan kesempatan. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang Si Ying Xia? Menurutku, aku tidak melihat sesuatu yang spesial darinya. Di dalam ingatan Chen Fan tentang kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seorang murid teladan. Bagiku, dia jauh lebih tidak penting dari Tantan, gumam Chen Fan. Tidak disangka kau begitu sombong. Aku juga tidak menyukainya. Tapi menurutku dia benar-benar luar biasa, ucap Tantan. Lalu tak terasa suara bel berdering menandakan kelas yang sudah berakhir. Terlihat Wewen berjalan menghampiri Chen Fan dan Tantan, lalu berkata, tim basket sekolah akan mengadakan latihan saat jam istirahat. Tantan dan kau Chen Fan pergilah dan bawakan minuman untuk mereka. Lalu dengan raut wajah yang kesal, Tantan berkata, apa kau ingin mencari perhatian di depan Ying Ying dan memperlakukan kami seperti anjing? Kemudian tempat beralih ke sebuah stadion basket. Kebisingan terdengar dari segala penjuru stadion. Semua orang berteriak histeris menyerukan nama Yin Yin dan Yang Chow. Terlihat Tantan dan Chen Fan juga sudah berada di sana. Kemudian Tantan kembali berkata kepada Chen Fan, kau lihat orang yang tinggi berambut merah itu? Namanya adalah Yang Chow, kapten tim basket yang sangat luar biasa. Ayahnya adalah seorang CEO dari Hotel Tiangseng. Dulu ada orang yang menyinggungnya, lalu dia memimpin seluruh tim untuk memukulinya serta mematahkan kakinya. Dan respon sekolah hanya mengabaikan kejadian itu. Andaikan saja suatu hari kita bisa seperti itu. Hei kalian berdua, apa yang kalian tunggu? Bagikan minumannya kepada pemain yang lain, ucap Meng Meng memerintahkan Chen Fan dan Tantan. Chen Fan melemparkan sebotol minum kepada Yang Chow. Yang Chow lalu menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa saat, dia baru menyadari kalau minuman itu diberikan oleh Chen Fan. Kau, Chen Fan, ucap Yang Chow terkejut. Chen Fan tersenyum dan berkata, ya, lama tidak berjumpa Yang Chow. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode keduanya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru M3 Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.